Kalau kita ngomongin momen paling menentukan dalam Perang Dunia Kedua di kawasan Pasifik, itu adalah pertempuran Midway. Pertempuran Midway adalah salah satu pertempuran laut paling penting dalam sejarah Perang Dunia Kedua. Perang ini terjadi pada tanggal 4-7 Juni 1942. Pertempuran ini berlangsung di sekitar Pulau Midway di Samudra Pasifik. Sekarang kita coba bahas yang serius. Kita mundur dulu ke akhir tahun 1941 saat Jepang menyerang Pearl Harbor. Serangan mendadak itu sukses besar, Amerika keteteran, banyak kapal perang rusak parah. Tapi ada satu hal yang bikin Jepang masih waspada. Kapal induk Amerika ternyata nggak ada di pelabuhan waktu itu, alias masih berkeliaran di lautan. Dan itu bahaya besar buat Jepang. Jepang pun menyusun rencana besar. Target mereka selanjutnya Pulau Midway, sebuah pulau dengan laguna yang strategis banget di tengah Samudra Pasifik. Kalau berhasil dikuasai, Jepang bisa makin mendekati daratan Amerika dan memperkuat dominasinya. Tapi Amerika ternyata sudah bisa membaca kode-kode rahasia Jepang dan siap menyergap balik. Jepang datang dengan kekuatan besar yakni 4 kapal induk, 7 kapal tempur, 150 kapal pendukung, 248 pesawat tempur dari kapal induk, dan 15 kapal selam. Sementara itu, Amerika cuman punya 3 kapal induk, 50 kapal pendukung, 233 pesawat tempur dari kapal induk, 127 pesawat di Midway, dan 8 kapal selam. Kalah jumlah hampir 2:1. Pada tanggal 4 Juni 1942, kapal induk USS Enterprise berada di tengah-tengah Samudra Pasifik. Akan tetapi, di sisi yang lain, Laksamana Tamon Yamaguchi telah berada di anjungan kapal induk raksasa Jepang, yaitu Hiryu. Hari itu, ia memegang kehormatan besar sebagai komandan 2 kapal induk, Hiryu dan Soryu. Bersama 2 kapal induk lainnya, Akagi dan Kaga, keempat kapal ini membentuk satuan tugas elit yang dikenal sebagai Kidobutai. Ini adalah hari yang krusial bagi Yamaguchi dan Angkatan Laut Jepang. 2 jam sebelumnya, 108 pesawat Jepang telah diluncurkan untuk menyerang Midway, pangkalan militer penting Amerika Serikat dalam sebuah operasi ambisius. Jam 7 pagi, kabar serangan itu sampai ke kapal induk USS Enterprise yang berada di tengah-tengah Samudra Pasifik. Para pilot buru-buru siap lepas landas, mereka harus terbang hampir 2 jam buat nyamperin armada Jepang. Sesampainya di sana, para penerbang Amerika langsung menggempur kapal-kapal induk Jepang. Pesawat Jepang yang sebelumnya menyerang Midway kini kembali dan butuh mendarat. Selama setengah jam, Kidobutai sibuk dengan proses mendaratkan semua pesawat. Begitu pesawat terakhir berhenti di dek, gelombang baru pesawat torpedo Amerika muncul di atas laut langsung menuju Kidobutai. Tapi kali ini bukan lagi dari angkatan udara, melainkan dari kapal induk Amerika. Angkatan Laut Amerika telah menemukan posisi mereka. Pesawat Zero Jepang yang masih berada di udara langsung menyerbu. Sekitar jam setengah 11 pagi, hampir 50 pesawat pembom milik Angkatan Laut Amerika dari 2 skuadron yang berbeda muncul dari ketinggian. Pesawat Zero Jepang sedang sibuk menumpas torpedo di bawah sehingga tidak ada yang bisa mencegat gelombang serangan dari atas. Serangan dari pesawat-pesawat pembom Amerika sukses besar. 3 kapal induk Jepang terbakar hebat, terlihat dari jauh sebagai bola-bola api raksasa di laut. Tapi Jepang belum menyerah. Masih ada 1 kapal induk mereka yang tersisa, Hiryu. Menjelang jam 11 siang, Hiryu mengirim pesawat-pesawat pembomnya untuk balas dendam. Target pertama mereka adalah kapal induk Amerika USS Yorktown. Meski diterjang tembakan anti pesawat, 3 bom Jepang berhasil mengenai Yorktown. 1 menghantam hanggar, 1 di dekat dek tengah, dan 1 lagi di lid kapal. Yorktown rusak parah. Serangan kedua datang lagi. Kali ini 2 torpedo menghantam sisi kapal. Yorktown mulai miring. Kondisi ini bikin pesawat-pesawatnya nggak bisa mendarat. Keberhasilan itu harus dibayar mahal. 13 dari 18 pembom Hiryu hancur dan 3 pesawat Zero hilang. Sekitar jam 4 sore, pengintai Jepang melaporkan masih ada 2 kapal induk Amerika lain di barat laut 190 km dari Hiryu. Pesawat-pesawat pembom dari Enterprise dan Yorktown akhirnya menemukan posisi Hiryu. 24 pesawat Amerika muncul di langit. 6 pembom menyerang Hiryu tapi gagal mengenai sasaran. Tapi gelombang kedua yang terdiri dari 14 pesawat lebih mematikan. Salah satu pilot Amerika melakukan manuver maut dan langsung menghantam kapal itu di bagian depan. 2 bom menghantam dek depan, 2 lagi mengenai Hiryu menciptakan kawah besar.
Api menyebar tak terkendali di seluruh dek kapal dan akhirnya Jepang memutuskan untuk menenggelamkan Hiryu sendiri. Rencana Jepang buat menjebak dan menghancurkan kapal-kapal induk Amerika justru berbalik menghancurkan mereka sendiri. Hasil akhirnya Jepang kalah telak, 4 kapal induk Jepang tenggelam yakni Akagi, Kaga, Soryu, dan Hiryu. 1 kapal penjelajah ikut ditenggelamkan, 228 pesawat Jepang hancur, dan sekitar 3.000 prajurit dan awak kapal Jepang menjadi korban tewas. Sementara itu, dari pihak Amerika kehilangan 1 kapal induk yaitu Yorktown dan 1 kapal perusak. Akan tetapi, mereka berhasil menyelamatkan Midway dan menghancurkan kekuatan utama Jepang. Setelah kekalahan ini, Jepang nggak pernah lagi bisa maju seperti sebelumnya. Amerika mulai ambil alih kendali di Pasifik. Inilah awal dari akhir dominasi Jepang di laut. Laksamana Tamon Yamaguchi gugur bersama kapalnya dan secara anumerta dianugerahi Order of the Golden Kite kelas 1. Kapten Kaku yang tetap mendampinginya hingga akhir dianugerahi pangkat Laksamana Muda secara anumerta. Pertempuran Midway bukan sekedar pertempuran di laut, ini adalah simbol bahwa keberanian, kecerdikan, dan tekad bisa mengalahkan kekuatan yang terlihat lebih besar. Amerika yang semula terpojok berhasil bangkit dan membalikkan keadaan. Akhir kata, sampai jumpa.